Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali ya siang hari ini kita bisa ketemu dalam acara webinar optimalisasi Instagram untuk jurnalis bersama Kak Putri Silalahi, Kepala Komunikasi Instagram Asia Tenggara. Acara ini digelar oleh Forum Jurnalis Perempuan Indonesia untuk memperingati International Women's Day yang jatuh pada 8 Maret 2023. Oke teman-teman, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Vina Oktavia, Ketua FJPI Lampung, yang juga jurnalis harian Kompas yang bertugas di Lampung. Hari ini selama 2 jam ke depan saya akan memandu acara ini. Teman-teman, seperti kita ketahui ya, di era digital seperti sekarang ini, media sosial seperti Instagram berkembang menjadi platform penyebaran berita dan informasi. Nah, untuk FJPI Lampung sendiri, kita juga sudah mulai memanfaatkan akun Instagram kita untuk berbagi cerita. Jadi saya mengajak teman-teman anggota FJPI di Lampung untuk bercerita tentang pengalamannya menjadi seorang jurnalis perempuan selama 6 hari. Jadi seperti tantangan challenge ya bercerita. Nanti kita akan lebih banyak lagi berbincang-bincang lebih jauh bagaimana Instagram ini bisa menunjang kerja-kerja jurnalistik kita. Baiklah, sebelum kita memulai acara, saya akan menyapa teman-teman yang sudah bergabung. Ada Ketua FJPI, Kak Uni Lubis. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang, Vina dan Ada teman-teman. siap. Ada Kak Hairiyah Lubis, Sekjen FJPI. Halo Kak, dia dari Medan ini ya. Dan juga teman-teman FJPI yang sudah bergabung, ini ada 44 partisipan. Oke, baiklah sebelum kita berlanjut ke pembicara inti, kita simak dulu, kita akan mendengar sambutan dari Ketua FJPI, Kak Uni Lubis, kepada Kak Uni, saya persilahkan. Terima kasih, Vina. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera buat teman-teman semuanya, khususnya Putri Silalahi, Kepala Komunikasi Instagram Asia Tenggara, teman baik saya, teman di Instagram, of course, teman di Instagram. Jadi, ini teman-teman saya lihat mulai pelan-pelan mulai bergabung. Tadi sebelumnya saya sempat ngobrol di sini. Ini Forum Jurnalis Perempuan Indonesia kalau mengadakan kegiatan selalu unik karena memang peran ganda dari perempuan profesional ya. Yang apalagi nih hari Sabtu tentu kalau yang sedang bertugas, yang sedang di rumah saja kesempatan buat keluarga anak-anak untuk mengganggu dengan menyenangkan ya, mengganggu dengan menyenangkan kepada ibunya yang sedang bertugas di lapangan juga biasanya tema seperti ini sangat menarik buat mereka dan mencoba untuk ikut. Mungkin ini informasi untuk Putri, Forum Jurnalis Perempuan Indonesia ini berdiri tanggal 22 Desember 2007 di Kota Medan. Jadi ini 2022 sudah 15 tahun ya. Itu pas dengan Hari Ibu atau Hari Perempuan ya. Teman-teman di Medan pada saat itu mengawali dan alhamdulillah sekarang sudah ada di 16 provinsi. Pada Hari Pers Nasional 2023 di Medan kebetulan lagi tanggal 7, 8, 9 Februari biasanya rangkaiannya FJPI mengadakan 2 kegiatan. Yang pertama adalah menelusuri jejak dari sejarah perjuangan perempuan jurnalis yang kebetulan perempuan jurnalis pertama di Indonesia itu adanya di Medan, dari Medan ya. Perempuan Bergerak nama korannya, pemimpin redaksinya. Jadi dilihat dari namanya aja udah sangat progresif ya. Tahun 1912 ya. Baru yang kedua itu kemudian Ibu Rohana Kudus itu Sunting Melayu itu di Sumatera Barat. Nah, yang kedua adalah bagaimana menyiapkan jurnalis perempuan di era digital khususnya untuk meliput pemilu karena ini adalah tahun pemilu ya. Dimatikan Dan bisa. alhamdulillah FJPI
terutama saat pandemik ini memanfaatkan situasi kemudahan teknologi informasi dengan lumayan optimal. Minimal sekali sebulan kami belajar bersama, mengundang berbagai macam narasumber, tidak hanya berkaitan dengan bagaimana FJPI, Jurnalis Perempuan ini bisa meliput isu-isu perempuan dan anak lebih baik, tetapi juga meliput semua isu dengan lebih baik. Jadi nggak hanya isu perempuan dan anak. Karena itu peningkatan kapasitas dari jurnalis perempuan itu menjadi hal yang paling utama dari program FJPI. Yang kedua tentu penting untuk peer-to-peer support ya. Nah, pemahaman tentang teknologi informasi itu menjadi sangat penting. Saya sebetulnya sudah rasan-rasan kalau orang Jawa bilang dengan Putri beberapa waktu yang lalu, dan kali ini pas banget dalam rangka Hari Perempuan Internasional, International Women's Day 2023, karena temanya itu adalah Digital ya, semua digital ya, Digital Innovation and Technology for Gender Equality. Jadi bagaimana memastikan semua gender ya, termasuk perempuan itu melek teknologi, inovasi teknologi, melek digital ya. Terutama adalah jurnalis perempuan, karena jurnalis perempuan itu berkaitan erat dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Dan kami meminta Putri, terima kasih untuk nanti sharing kepada kita bagaimana optimalisasi Instagram untuk menunjang kerja-kerja jurnalistik termasuk mendistribusikannya. Karena di era digital ini tidak cukup memproduksi konten, dimasukkan di media, tetapi juga bagaimana mendistribusikannya multiplatform ya. Generasi milenial dan Gen Z itu adalah sangat visual ya. Mereka menyukai hal-hal yang foto, yang video terutama ya. Makanya video itu sangat berkembang, video singkat berkembang luar biasa pesat. Nah, itu kira-kira yang kami ingin belajar. Saya juga mau belajar nih Putri, jadi aku akan ikut full ya. Nanti pasti ada pertanyaan nih, gimana caranya dapat centang biru? Pasti ada pertanyaannya buat teman-teman. Saya ini kenal sama Putri, tapi saya nggak pernah loh minta sama dia untuk dicentang biru. Kemudian tiba-tiba dikasih centang biru aja. So thank you so much. Nanti dijelasin juga keuntungannya centang biru dan bagaimana mencapainya. Nah, sebelumnya mungkin saya mengajak supaya nggak lupa ya, mumpung semuanya mukanya masih seger, pasang kamera dulu. Ada moto dari International Women's Day 2003 yaitu Embrace Equity ya, begini ya. Embrace Equity. Jadi embrace equity itu macam-macam ya. Bagaimana kita embrace atau apa namanya mempromosikan, menghargai, selalu misalnya membuka diri terhadap kesetaraan gender, akses pendidikan, bagaimana melek teknologi ya. Equity itu banyak sekali ya. Karena itu yuk kita foto bareng dengan pose kayak gini. Jadi gini ya. Embrace equality. Buka kamera semuanya dulu, nggak apa-apa juga kalau belum mandi, biasalah. Ya, saya juga belum mandi ini by the way, cuma pakai bedak doang. Ayo buka kamera. Udah. Yuk, kayak gini nih teman-teman. Jadi tangan kiri kanan digini nih. Nah, kedua. Jadi kayak merangkul ya, kayak merangkul ya. Kayak merangkul, kita merangkul semua hal, perbedaan ya, karena perbedaan itu adalah bagian dari rahmat yang maha kuasa nih. Jadi semuanya juga merangkul kesempatan untuk berbagi, kesempatan untuk belajar, semuanya kita embrace. Yuk. Dah? Dipakai galeri ya? Awi yang ini ya? Ya, ya, aku yang foto. Jadi aku nggak bisa gini nih, Kak. Satu aja Kawan-kawan kamu. silakan. Ini ya. Oke. Ini tangan kanannya Ya. ini. Iya. Ya. Belum semua buka ya.
Nanti dieditnya ditampilin, ada dibuka-buka buat posting di Instagram kita. 3, 2, 1, halaman pertama, halaman kedua, 1. Ada temanku si Zen nih. Oke. Udah ya, Awi? Sudah Kak. Oke. Terima kasih teman-teman. Nanti diedit yang bagus buat Instagram kita, buat konten International Women's Day. Mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya, terutama untuk Putri Silahi, dan mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir buat kita kolaborasi untuk terus-menerus membuat jurnalis perempuan di Indonesia makin canggih lah memanfaatkan teknologi informasi. Terima kasih. Oke, Kak Uni, terima kasih untuk sambutannya. Oke, teman-teman, langsung aja nih sebelum saya mempersilahkan Kak Putri, saya sedikit ngasih bocoran tentang karir Kak Putri nih. Ternyata Kak Putri ini dari hasil searching ya di Google, sebelum terjun di industri teknologi, Kak Putri ini pernah bergabung di industri media, teman-teman. Kak Putri pernah jadi news editor di Metro TV tahun 2007, kemudian bergabung di majalah Cosmopolitan tahun 2007 sampai dengan 2011. Dari situ Kak Putri menjadi Head of Corporate Communication dari Coca-Cola tahun 2011 sampai 2015. Nah, baru tahun 2015 Kak Putri terjun di industri teknologi, bergabung pertamanya bersama Google Indonesia ya sebagai Head of Communication sampai 2018. Dari situ lanjut bergabung dengan Instagram dari 2018 sampai dengan sekarang. Oke, itu sedikit bocoran tentang jejak karir Kak Putri. Langsung aja nih saya undang pembicara utama kita, Kak Putri Silalahi, untuk menyampaikan paparannya. Kepada Kak Putri, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Vina, selamat siang semuanya. Sebelumnya saya boleh dikasih akses host supaya saya bisa share presentasi. Sambil menunggu, tadi saya sempat ngobrol sama, mungkin tadi beberapa belum join, tapi tadi saya sempat bilang kalau saya sangat senang sekali bisa berada di forum ini karena menumbuhkan jumlah wartawan atau jurnalis perempuan yang melek teknologi itu adalah salah satu goal saya saat masuk ke industri teknologi, karena waktu pertama terjun di industri teknologi, saya melihat jumlah perempuan yang wartawan perempuan itu masih sangat-sangat terbatas, maka tulisan terkait potensi-potensi teknologi di luar sana itu masih sangat maskulin dan hanya terbatas pada hal-hal yang dipedulikan oleh laki-laki dan tidak dipedulikan oleh perempuan. Jadi saya saya senang sekali saya lihat tampaknya di sini juga anggotanya dari berbagai demografis gitu, baik usia, baik lokasi, kultur, latar belakang gitu, which is ini yang sebetulnya sangat-sangat penting karena saat kita mengkomunikasikan teknologi tentunya tidak bisa satu tema semuanya dan tetap harus disesuaikan dengan kondisi di sekeliling kita gitu ya. Jadi saya sangat senang bisa berbicara di forum ini hari ini. Sebentar, saya belum dibuat host. Bentar ya, apakah bisa? Oh iya, saya boleh dijadikan host yang di sini, mungkin yang jadi, udah ya. Awi, Putri bisa dijadikan host nggak untuk share presentation? Sudah Kak. Sudah. Oke, nah sudah pada bisa lihat ininya screen saya? Sudah Kak, sudah. Oke. Jadi saya mewakili Instagram di Indonesia. Jadi kita kasual aja, kalau misalnya nggak usah nunggu sampai saya selesai presentasi. Kalau ada pertanyaan saya dipotong aja, nggak masalah, karena nanti takutnya karena keterbatasan waktu juga. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan langsung tanya aja.
Saya mulai dengan mungkin untuk memahami bagaimana bisa maksimal di sebuah platform. Mungkin ada baiknya kita harus mengenal platform itu terlebih dahulu gitu. Jadi saya mau memulai sharing saya hari ini dengan tren yang kita lihat yang saat ini sedang terjadi di Instagram. Akhir tahun lalu Instagram itu melakukan studi terhadap generasi Z di Indonesia. Kenapa dilakukan terhadap generasi Z? Karena data yang kita punya di saat ini, generasi Z itu adalah generasi yang paling aktif di media sosial saat ini. Jadi mereka yang memang istilahnya pembuat tren di media sosial. Jadi mereka yang ngelakuin dulu, kemudian nanti generasi-generasi berikutnya akan mengikuti gitu. Jadi ini penting, kenapa kita melakukan studinya itu terhadap mereka supaya kita tahu hal-hal seperti apa sih yang saat ini memang sedang diminati sama pengguna sosial media, terutama Instagram. Dan ini bisa dijadikan acuan teman-teman saat membuat konten di tahun ini. Karena studi ini dilakukan di akhir tahun dan kami expect semua tren-tren ini akan masih terjadi di tahun ini gitu. Ada 3 hal yang kami lihat ada 3 hal yang ditemukan oleh studi Instagram ini. Yang pertama adalah Gen Z itu menyatukan koneksi dan hiburan di satu tempat. Yang kedua, isu sosial menjadi salah satu topik yang diikuti Gen Z di Instagram. Jadi kalau yang kedua ini sebetulnya yang lumayan mengejutkan karena banyak orang berasumsi kalau Gen Z itu generasi yang suka nggak acuh terhadap situasi sosial, tapi ternyata karena mereka mempunyai akses terhadap informasi jauh lebih mudah dari generasi-generasi lainnya dan mereka terekspos dengan situasi-situasi dunia, mereka jauh lebih perhatian dengan isu-isu sosial dan mereka lebih mempunyai kepercayaan diri kalau mereka bisa menjadi bagian dari perubahan yang positif. Dan Instagram menjadi platform yang mereka pilih untuk mengikuti isu-isu sosial. Nanti akan saya jelaskan lebih itu di belakang. Yang ketiga, ini identitas digital. Apa itu identitas digital? Ini sebenarnya ada kaitannya dengan metaverse atau meta semesta. Mungkin teman-teman sudah dengar Web3, pernah dengar istilah metaverse, Web3. Ini adalah internet berikutnya yang mau tidak mau harus mulai kita lihat karena saat ini apalagi kalau kita bicara tentang generasi Gen Z, mereka mulai cara mereka mengkonsumsi internet itu sudah berbeda dengan cara kita sekarang. Ini kenapa ada munculnya NFT, munculnya game-game seperti Roblox yang memakai VR sama AR, itu semua masuk ke dalam teknologi yang disebut dengan Web3 dan tren ini sudah kami lihat di Instagram. Nah, yang pertama, Gen Z itu untuk anak-anak muda, ini sebenarnya bukan hanya Gen Z tapi juga milenial, perilaku mereka di media sosial itu sekarang sudah berubah. Kalau dulu mereka melihat media sosial itu masih sesuatu yang mereka satu arah gitu ya, dalam hal penyajian informasi, terutama terkait dengan berita, itu dulu mereka masih oke kalau misalnya mereka membaca berita, habis itu udah gitu ya, jadi satu arah. Nah, sekarang udah terjadi pergerakan di mana saat mereka mengkonsumsi media, mereka tetap mau berinteraksi dengan akun media tersebut gitu. Karena untuk mereka, saat mereka berada di media sosial, mereka mau 2 hal, konten dan koneksi. Kontennya itu preferensi mereka nomor 1 itu harus menghibur, entertaining gitu, harus lucu, yang lain-lain itu masih nomor 1.
Baru nomor 2 konten-konten yang informasi atau menginspirasi. Tapi yang paling penting adalah harus tetap ada elemen menghubungkannya. Jadi udah tidak bisa satu arah di media sosial saat menyajikan informasi, tapi harus 2 arah. Ini yang aku selalu katakan sama teman-teman wartawan saat menggunakan atau memaksimalkan fungsi media sosial, udah tidak bisa berpikir kayak media tradisional, di mana kita tulis berita terus taruh, abis itu udah nggak bisa. Jadi sekarang udah harus ada elemen di mana kita engaging, berbicara sama audience gitu. Nanti akan aku jelaskan lebih lanjut. Dan ini ya data yang menyatakan yang studi yang kita lakukan untuk benar-benar menguji apakah si hipotesis dari konten dan koneksi di satu platform itu betul atau tidak. Dan memang saat ini kalau kita lihat pergerakan perilaku dari anak-anak muda terutama terhadap teknologi, itu memang mereka sangat-sangat mengutamakan interaksi. Jadi udah tidak bisa, yang tadi saya bilang, udah nggak bisa satu arah, tapi harus 2 arah. Dan fungsi dari sosial media buat mereka adalah harus ada elemen yang menghibur dan menghubungkan itu. Dan makanya platform-platform yang di bawah Meta, which is Facebook, Instagram, itu kita selalu memikirkan gimana caranya para orang itu bisa menaruh konten, tapi juga ada fitur-fitur yang membantu mereka untuk menjalin koneksi dan membangun engagement dengan follower mereka. Karena ini yang memang diinginkan sama anak-anak muda sekarang. Yang kedua, yang salah satu yang yang membuktikan kalau memang anak-anak muda itu lebih memilih adanya interaksi, jadi konten saja tidak cukup, harus ada interaksi, adalah kemunculan para si konten-konten kreator ini. Yang mungkin teman-teman sudah tahu. Kenapa sih kreator ini booming? Karena kreator itu menyajikan informasi yang berbeda dengan media-media pada umumnya. Mereka itu muncul sebagai individual. Mereka ngajak ngobrol. Mereka lebih personal approach-nya gitu saat memberikan informasi gitu. Nah, anak-anak Gen Z, anak-anak muda yang terutama yang lahir sudah ada internet, mereka itu terbiasa dengan tipe konten seperti ini. Mereka nggak terbiasa dengan mungkin kayak TV yang cuma satu arah gitu. Terus mereka nggak bisa komen, mereka nggak bisa itu gitu. Jadi karena sekarang sudah ada konsep para individual kreator yang banyak, yang sesuai dengan preferensi mereka, dan jadi mereka bilang saat ini mereka lebih cenderung dan lebih memilih untuk mengikuti para kreator ini sebagai sumber inspirasi. Nah, ini kemudian bisa menjadi acuan dari para media-media, terutama media-media yang udah melek digital, untuk kemudian memunculkan individual di akun-akun media sosial mereka. Jadi kalau kita lihat contohnya kalau kita lihat di Amerika Serikat misalnya, media seperti BuzzFeed itu mempunyai konten-konten kreator di bawah media mereka gitu. Jadi mereka bukan memunculkan brand BuzzFeed-nya, tapi mereka juga memunculkan para orang-orang ini yang diasosiasikan dengan BuzzFeed gitu. Nah, jadi para reporter-reporternya yang muncul di sosial media, dan ini menjadi kunci sukses para media-media teknologi karena memang pergerakannya seperti itu. Anak-anak muda lebih menginginkan individual yang muncul dibandingkan perusahaannya. Nah,
Ini yang tadi saya bilang, kenapa tren kreator, terutama di Indonesia itu memiliki banyak sekali kreator dan mereka tumbuh dengan begitu cepat karena populasi Indonesia juga yang memang sangat-sangat muda. Kita mempunyai populasi anak muda yang salah satu yang terbesar di dunia, dan ini kenapa ekonomi kreator itu bertumbuh dengan sangat pesat. Kreator-kreator dan kita lihat kreator-kreator yang sukses saat ini di Instagram memang kreator-kreator yang jago menjalin hubungan dan interaksi yang dekat dengan audiens mereka. Kreator-kreator yang otentik, yang tidak yang apa? Yang friendly, yang kayak gitu. Itu yang kita lihat lebih cepat berhasil di Instagram. Yang kedua adalah aksi sosial. Jadi isu sosial itu menjadi salah satu minat terbesar Gen Z dan menjadi topik yang salah satu topik yang mereka ikuti di Instagram. Di Indonesia sendiri, ini 5 isu sosial yang paling banyak diikuti sama Gen Z di Instagram. Pertama, isu lingkungan dan sustainability. Ini Gen Z karena mereka mengikuti informasi di global, jadi ini mempengaruhi cara berpikir mereka juga. Nah, hubungannya dengan ini memiliki impact dengan saat mereka memilih produk atau brand yang mereka beli. Contohnya, kalau mereka mau beli produk makeup atau mereka mau beli produk baju, dan kalau brand tersebut memasarkan brand mereka sebagai brand yang eco-friendly, itu kemungkinan besar Gen Z lebih prefer untuk beli dari brand itu. Jadi ada impact-nya memang. Yang kedua, Gen Z sangat peduli dengan isu menjadi otentik dan menjadi diri sendiri. Jadi misalnya tahun lalu di Instagram, momen-momen viral yang kita lihat itu memang momen-momen viral yang misalnya yang penyanyi Yunita itu ngapus makeup di atas panggung gitu, terus yang menunjukkan body positivity gitu, yang nggak malu sama dia tuh dia tuh gemuk atau dia tuh terlalu kurus atau tapi dia bangga dengan badannya sendiri, yang seperti yang hal-hal seperti itu Gen Z itu saat ini suka. Jadi justru berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, Gen Z malah sangat memilih orang-orang yang mereka anggap sebagai lebih otentik dan berani menjadi diri mereka sendiri. Yang ketiga, pemberdayaan perempuan, terutama di tahun lalu, karena juga tahun lalu kayaknya banyak berita-berita atau topik-topik terkait KDRT yang muncul, dan ini menjadi topik yang sangat diikuti di Instagram, yang kemudian memunculkan para kreator-kreator pemberdayaan perempuan kayak Kalis dan sama Marsyanda yang kayak gitu-gitu, itu karena adanya minat yang tinggi terhadap women empowerment. Yang keempat, komunitas atau charity, dan yang kelima tentunya karena pandemi juga kesehatan mental menjadi topik yang disukai, makanya muncul istilah healing. Tren ketiga yang kita lihat akan ada di Instagram ya terkait dengan metaverse atau digital identity. Kenapa disebut dengan digital identity? Karena kalau kita bicara metaverse itu sebetulnya metaverse itu kita bisa lihat sebagai internet selanjutnya. Jadi saat ini kalau generasi sekarang kan gini, kalau kita lihat generasi dulu mengakses internet itu dari desktop. Terus generasi berikutnya mengakses internet dari laptop gitu kan. Terus berikutnya pindah ke ponsel. Nah, berikutnya internet itu akan diakses melalui VR. Melalui kacamata. Mungkin saat ini VR masih besar, tapi kayak dulu handphone juga ukurannya besar, kemudian semakin lama semakin mengecil. Dan itu yang akan terjadi sama si VR virtual headset ini gitu. Mungkin sekarang masih besar, tapi nanti lama-lama akan mengecil, dan itu yang mungkin menjadi alat kita mengakses internet
berikutnya. Nah, di dunia metaverse atau di dunia VR itu kita akan mempunyai avatar kita sendiri. Jadi kita akan punya kayak istilahnya ya, sorry, kita akan punya kayak versi digital dari diri kita gitu. Makanya ini makanya dari sini muncullah kena game-game yang luar biasa populer di kalangan Gen Z seperti Roblox. Di Roblox itu kan kita punya avatarnya, terus kita bangun rumah, kita ketemu teman yang kayak gitu kan. Jadi konsep identitas digital ini akan terus menjadi tren. Makanya avatar ini salah satu fitur yang paling banyak dipakai di Instagram saat ini. Mungkin untuk generasi kayak waktu saya pertama lihat avatar, saya merasa kayaknya ini apa sih gitu, kayak kurang penting gitu. Tapi kalau untuk anak-anak Gen Z, mereka melihat transisi yang memang mereka suka seperti ini gitu. Memang mereka suka punya karakter, mereka nyebutnya sebagai alter ego mereka, sosok digital mereka gitu, yang kemudian nanti mereka pakein baju lucu-lucu, mereka pakai rambutnya mereka styling yang kayak gitu. Karena ini memang internet mereka seperti ini yang sekarang gitu. Dan kami juga melihat terus munculnya minat anak-anak muda terhadap apapun yang bersifat AR dan VR. 65% Gen Z di Indonesia bilang mereka pengen melihat lebih banyak fitur realitas virtual di Instagram. Bahkan sekarang muncul kreator virtual seperti ini yang bahkan udah dapat ini ya endorsement gitu dari brand sebesar Bango, tapi dia ini benar-benar kreator virtual. Jadi dia namanya Love Caca, terus dia bukan orang benar tapi dia orang kreator virtual. Aku ngerti ini sesuatu hal yang mungkin buat kita aneh, kenapa kayak gini gitu kan, kok kayak menyeramkan. Tapi kalau kita memang mau menjangkau audience atau generasi berikutnya di internet, which is Gen Z, memang kita sudah harus melihat ke Web3, which is virtual, realities virtual. Itu tren yang ada di Instagram. Sebenarnya aku bisa bicara lebih banyak lagi, tapi kurang lebih itu 3-nya. Nah, sebelum aku masuk ke bagaimana memanfaatkan Instagram, ada pertanyaan dulu. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Oke, belum ada nih Kak, boleh lanjut dulu kali ya. Oke. Nah, kalau tadi aku udah bicara soal trennya, sekarang kita bicara bagaimana membuat kontennya di Instagram. Kenapa di sini aku masukin Facebook juga karena memang karena ini dua-duanya di bawah Meta, dan kalau kita bicara tentang audience di seluruh Indonesia, saat ini Facebook itu masih menjadi aplikasi dengan pengguna paling tinggi untuk kalau kita bicara untuk kota-kota terutama di luar Jakarta. TikTok, Instagram itu memang paling saat ini populer, terdengarnya sangat-sangat populer, tapi memang ini masih berfokus pada kota-kota besar ya. Nah, kalau misalnya kita mau bicara seluruh Indonesia, saat ini jumlah mereka itu masih sangat-sangat aktif di Facebook. Jadi Facebook masih harus dimanfaatkan kalau kita mau bicara soal distribusi ke seluruh Indonesia. Nah, presentasi aku hari ini karena waktu juga aku fokuskan kepada video. Kenapa video? Karena saat ini video itu menjadi 50% dari konten yang dikonsumsi orang di Facebook dan Instagram. Jadi memang tadi Mbak Uni sudah bilang video itu pergerakannya sangat cepat. Memang saat ini itu yang menjadi preferensi pengguna di Instagram sama di Facebook. Bukan berarti format-format lain tidak dikonsumsi, tapi kalau kita mau bicara soal distribusi, saat ini video yang harus jadi prioritas kita sekarang gitu.
Tapi kalau kita lihat overall-nya di Facebook sama Instagram, ini fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan untuk membuat konten. Jadi kita bagi jadi 2 tipe. Satu, tipe pertama adalah on the go. On the go itu maksudnya adalah konten-konten yang dinikmati orang atau dikonsumsi orang setiap saat. Jadi mau mereka lagi meeting, mau mereka lagi ngantri di ATM, atau mereka lagi makan, ini mereka tetap mengkonsumsi konten. Jadi sambil multitasking pun mereka akan tetap nontonin konten-konten ini. Dan ini feed, stories, sama reels. Nah, tipe yang kedua, kita nyebutnya adalah captivated viewing. Jadi ini orang duduk dan fokus untuk menonton. Ini kita ada Instagram Live, Facebook Live, sama Facebook Watch untuk video yang formatnya lebih panjang. Jadi mungkin dari sini bisa dilihat dulu. Audiens yang mau kita targetkan, kurang lebih itu audiens lebih suka yang mana. Mereka lebih on the go kah? Anak-anak muda mungkin lebih banyak on the go, atau mereka lebih yang captivated viewing. Atau ini juga bisa dijadiin konsiderasi juga. Kalau misalnya let's say mau Instagram Live. Instagram Live itu apakah bagus dilakukan di jam 1 siang saat orang-orang lagi sibuk, atau mendingan di malam sekalian saat orang-orang udah lebih santai dan mereka bisa melakukan captivated viewing gitu. Jadi saat melakukan Instagram Live, mungkin jangan dilakukan saat orang-orang lagi on the go, tapi lakuin saat orang bisa duduk dan menonton. Seperti itu. Kalau di jam-jam yang on the go, baiknya kita fokus ke konten-konten singkat seperti yang di feed, stories, dan reels. Ini kalau ada orang tanya, Put, gimana sih caranya supaya gimana sih caranya biar video itu banyak yang nonton, best practice-nya seperti apa sih? Sebenarnya 5 hal ini. Silakan kalau mau di screenshot, mau di ini silakan. Tapi sebetulnya rumusnya itu sangat-sangat simpel, dan inilah best practice dari video. Yang pertama, otentik. Anak-anak yang kalau di platform seperti Instagram, dan aku melihat hal yang sama juga di platform lain sekarang, adalah membuat video itu justru udah nggak perlu lagi high production gitu kayaknya. Kalau misalnya mereka pengennya yang real, yang apa adanya gitu, tapi tetap inspirasi gitu. Karena kalau real dan menginspirasi itu kita lihat lebih banyak mengundang komentar dibanding sama konten yang dibuat terlebih dahulu atau direncanakan terlebih dahulu gitu. Jadi misalnya anak-anak, kalau dari sisi berita misalnya, anak-anak muda itu lebih memilih untuk melihat si jurnalisnya itu mewawancara narasumber mereka itu ya layaknya mereka lagi ngobrol kayak temenan gitu, dibanding mereka duduk di 2 sofa, di tengah ada meja. Kalau duduk dengan format talk show yang kayak di TV, itu kurang cocok untuk ditaruh di sosial media. Ini kenapa Instagram Live juga meledak penggunaannya di Indonesia, karena Instagram Live itu mendorong percakapan itu layaknya teman lagi video call, kayak gitu kan. Jadi kalau pengen bikin konten yang berkaitan dengan konten wawancara antara narasumber dengan narasumber, lebih baik dilakukan casual kalau misalnya mau ditaruh di Instagram. Poin yang kedua tentunya original. Ini sebenarnya maksudnya adalah jangan ngambil konten orang, itu satu. Jangan ngambil konten orang, tapi yang lebih penting adalah harus mempunyai originalitas kita tuh seperti apa. Di luar sana kreator tuh sudah banyak, di luar sana media ada banyak. Jadi harus punya keunikan sendiri. Apa sih yang unik dari saya sebagai jurnalis tuh, keunikan saya apa yang bisa saya bagi, apa point of view saya yang berbeda dengan yang lain. Nah, hal-hal seperti itu yang
yang bisa membangun audiens yang lebih besar gitu. Yang ketiga tentunya relevan dengan tren, makanya tadi presentasi saya dimulai dengan tren. Yang keempat konsisten. Kadang-kadang saya suka lihat kalau teman-teman wartawan itu kalau bikin konten di sosial media terus kemudian nggak ada yang likes atau jumlah like-nya sedikit atau jumlah komennya sedikit, mereka kemudian ngambek terus nggak mau lagi gitu, kemudian menyerah gitu kan. Ya nggak bisa kayak harusnya jangan kayak gitu. Jadi harus terus berusaha gitu ya. Butuh waktu gitu untuk kreator juga jadi sebesar itu, mereka juga butuh bertahun-tahun sampai ke level itu. Nah, jadi konsisten itu sangat-sangat penting. Jadi anggap aja kayak punya TV show gitu ya. Dan ini munculnya setiap Selasa sore gitu. Nah, kalau misalnya minggu depan nggak muncul gitu, minggu depannya muncul lagi, minggu depannya nggak muncul lagi, itu kan jadinya audiensnya jadi bingung kan, nggak tidak menciptakan kebiasaan untuk menonton gitu. Fungsinya dari being konsisten adalah menciptakan kebiasaan audiens kalau Putri ini selalu membuat konten tentang ini dan saya udah terbiasa saya sudah terbiasa melihat konten ini dari Putri. Akhirnya jadi ada kebiasaan yang dibuat yang akhirnya menjadi kebiasaan dari audiens kita. Gitu. Itu kenapa kita harus terus konsisten. Nah, aku fokus di Reels karena saat ini Reels itu Reels itu adalah format video yang pertumbuhannya tertinggi dan tercepat di Instagram saat ini. Itu Reels. Karena memang format video vertikal ini memang yang lagi diminati sama orang. Teknologi itu selalu berubah. Ada zamannya orang lebih suka video panjang, ada zamannya orang lebih suka teks, ada zamannya orang lebih suka audio, makanya muncullah kayak podcast dan lain-lain gitu. Tapi saat ini format konten yang lagi diminati orang memang si video singkat vertikal. Ini kalau di kita disebutnya Reels. Nah, Reels itu kalau misalnya kita mau bicara tentang distribusi, apalagi kalau kita bicara tentang distribusi, Reels adalah format yang paling tepat untuk kita investasikan sekarang. Kalau misalnya teman-teman mempunyai keterbatasan waktu, keterbatasan resources ya untuk membuat konten, dan hanya bisa bikin satu format konten, saran saya bikin video vertikal untuk ditaruh di Reels dan bisa ditaruh di platform-platform lainnya. Karena penyebarannya, angka engagement di Reels sama di feed atau sama di stories, aku yakin udah lihat kalau Reels itu lebih besar penyebaran. Karena format Reels itu didorong ke orang-orang yang juga bukan follower kita. Gitu. Kecuali kalau ini aku berasumsi semua akunnya publik ya. Kalau akunnya private ya udah pasti Reelsnya juga cuma di-share ke teman-teman gitu ya. Tapi kalau yang akunnya publik, konten feed sama konten story hanya dibagi ke orang-orang yang follow kita. Tapi kalau konten Reels itu akan didorong ke tab Reels sendiri. Dia punya tab Reels sendiri kan. Jadi otomatis dia distribusinya langsung lebih luas gitu. Jadi Reels ini yang harus dimanfaatkan. Nah, aku mengerti Reels itu memang lumayan mengintimidasi gitu ya. Kalau bikin Reels itu editingnya banyak, terus udah kok editing tools-nya ada macam-macam dan lain-lain. Tapi sebetulnya dia hanya mengintimidasi di awal-awal. Kalau udah sering bikin, pasti nanti lama-lama udah langsung jadi expert deh. Karena sebetulnya step by step dalam editingnya juga bukan kayak yang Photoshop atau apa yang aneh-aneh, dan dia udah memang didesain untuk orang-orang yang bahkan tidak bisa mengedit video. Jadi untuk naruh klip 1, klip 2, klip 3 itu udah mudah sekali gitu. Dan dia tinggal ditambahin filter kalau mau pakai filter, tinggal ditambahin teks kalau mau pakai teks gitu. Di awal-awal emang mengintimidasi, tapi
kalau sering dilakuin, pasti nanti langsung cepat jagonya. Aku yakin 100%. Ada fitur-fitur baru juga di Reels yang membantu, yang bisa membuat Reels itu juga lebih menarik. Which is sekarang si stiker yang tadinya ada di Story, sekarang udah ada di Reels, dan stiker ini tuh penting karena stiker ini tuh mendukung engagement ya, interaksi itu gitu. Kalau kita balik lagi ke preferensi audiens yang pengen melihat konten dan koneksi di satu tempat, ini contohnya. Jadi ada kontennya dan ini koneksinya. Jadi fitur-fitur yang voting, terus yang nanya pertanyaan terus orang masukin jawaban gitu, polling yang kayak gitu-gitu, itulah fitur koneksi di Instagram. Jadi ada kontennya, ada koneksinya juga gitu. Terus sekarang udah ada sound effect juga di Reels, dan sekarang sudah bisa ke 90 detik. Tadinya Reels itu hanya 60 detik, sekarang 90 detik, karena ini permintaan dari pengguna Instagram juga. Gitu. Dan ini yang lagi tren, ini dual kamera. Jadi mungkin pernah lihat Reels di mana sekarang sambil ngerekam video. Jadi sekarang di Reels itu kita bisa ngerekam ke depan sambil kamera wajah itu juga ngerekam reaksi kita gitu. Nah, ini sebetulnya sangat-sangat, menurut aku sih ini sangat-sangat bisa dimanfaatkan sama teman-teman wartawan ya, terutama yang di lapangan, karena bisa sekalian ngerekam apa yang terjadi sambil nge-reporting sekalian gitu. Jadi kalau dulu kan ngerekam, terus cuma denger wartawan itu suaranya aja kan, voice over-nya aja, karena kameranya cuma satu. Sekarang di Instagram bisa dua-duanya, jadi reporternya bisa muncul di sisi sini, ini bisa jadi reporternya sambil ngerekam tulisan beritanya gitu. Sekarang apa yang terjadi gitu. Nah, ini bisa, menurut aku ini sangat bagus untuk teman-teman wartawan. Jadi bisa langsung liputan live. Liputannya nggak perlu ngedit lagi gitu. Jadi sekarang udah sekali pencet langsung 2 kamera, depan dan belakang. Wah, baru tahu, langsung mau gue terapkan nih besok. Nah, kalau bicara soal distribusi ya, karena tadi request-nya adalah gimana distribusi, membangun gimana akunnya lebih banyak follower, gimana kontennya bisa lebih baik dilihat orang. Salah satu fitur yang menurut aku memang bagus banget itu adalah fitur kolaborasi di Instagram. Mungkin teman-teman udah sering lihat ya, jadi kayak postingnya tuh misalnya di 2 orang tuh 2 akun bersamaan gitu postingnya gitu kan, itu dimanfaatkan karena konten kita, apalagi kalau kita itu ngepostnya bersama orang yang followernya jauh lebih banyak dari kita gitu kan, jadi kita akan terekspos dengan follower orang tersebut gitu secara otomatis. Dan ini kita udah dapat banyak feedback dari teman-teman media, teman-teman kreator juga gitu ya. Teman-teman Kompas kemarin, Kompas misalnya contohnya ya, aku jadinya kasih contoh media ya nggak apa-apa lah ya, kan ini pada teman-teman wartawan. Kompas misalnya pengen membesarkan akun Kompas Sports-nya gitu. Saat ini yang besar di Instagram hanya kompas.com-nya. Kompas Sports-nya masih kecil gitu. Nah, kemudian ya berarti sekarang kompas.com kalau ngepost berita olahraga, collab aja sama Kompas Sports. Jadi dua-duanya ngepost gitu. Otomatis Kompas Sports, follower dari kompas.com akan terekspos dengan akun Kompas Sports. Seperti itu. Jadi ini. Jadi kayak Uni Lubis gitu bisa collab sama IDN Times gitu ya? Waktu itu aku udah bilang sama tim IDN. Karena jadi ya teman-teman tuh bisa di sini berarti nge-tag medianya ya. Iya, cuma
Jadi apalagi kan sekarang itu ya, aku tuh kalau ngomong sama teman-teman digital, media digital itu, tim digital itu, aku bilang, aku tuh mendorong penggunaan wartawannya sebetulnya gitu. Jadi harus munculin wartawan-wartawannya. Jangan cuma fokus di akun medianya, tapi pakai orang-orangnya karena ya si tren individual itu loh, kemunculan individual mereka lebih pengen mendengar dari individu daripada brand gitu. Dan ini udah sebenarnya bukan cuma di media aja, kita juga udah lihat di kementerian gitu, di pemerintah gitu kan, akun kementerian sama akun menterinya jauh perbedaannya gitu. Rate per engagement sama rate sharingnya, komennya, pertumbuhan akunnya jauh lebih besar akun menterinya karena mereka berinteraksi dengan orang, bukan dengan sebuah perusahaan gitu. Jadi aku udah sering ngomong gedeinnya bareng-bareng. Jadi pilih siapa tokohnya, kemudian dikaitkan dengan brandnya gitu. Nah, ada fitur juga yang disebut remix. Remix ini ada fitur di Reels yang tujuannya adalah mengundang orang untuk untuk membuat video itu yang menggunakan template yang sama kayak template kita. Jadi ini kunci viralitas, ada di salah satu kunci viralitas lah, nggak satu-satunya, tapi salah satu kunci viralitas di Instagram itu si fitur remix ini. Remix ini apa sih? Misalnya kalau mungkin teman-teman sering lihat ada satu video yang kemudian diulang sama orang, jadi dia jadinya videonya dua gini. Jadi dia sebelah-sebelahan gini. Misalnya ada satu video lucu, terus nanti kita bikin video untuk ngomentarin video tersebut gitu. Nah, terus dua video digabungin. Nah, itu namanya remix. Nah, jadi video yang originalnya yang video lucu itu dia akan viral karena dia terus-terusan diulang sama orang. Jadi mungkin kayak dulu Twitter namanya retweet ya, kayak gitulah konsepnya. Jadi ini memastikan videonya tuh nggak diambil orang, tapi kalau di remix itu justru kreditnya tetap dikasih ke si pembuat video originalnya. Tapi membantu video originalnya ini juga view-nya lebih besar gitu. Nah, ini bisa dipakai sama teman-teman media seperti apa? Contohnya ya kalau misalnya bikin video yang menarik, bikin video yang lucu, undang followernya untuk remix dong gitu. Nah, nanti orang-orang akan bikin video bersama dengan videonya teman-teman gitu. Jadi istilahnya itu kayak di retweet terus gitu. Pasti sering lihat deh kayak gini di Reels sekarang yang ada dua video bersebelah-sebelahan gitu. Nah, satu hal yang penting untuk diketahui karena ini mempengaruhi distribusi itu adalah pastikan kontennya itu kualitasnya itu bagus. Jangan kualitas yang resolusinya rendah. Maksudnya resolusi rendah itu maksudnya yang benar-benar blur, yang nggak kelihatan gitu. Karena Instagram itu Instagram itu kan pakai AI ya, pakai AI dia. Jadi dan dia itu mendorong konten-konten itu yang udah pasti konten-konten yang enak dilihat lah, yang bagus dilihat dulu gitu istilahnya. Jadi video-video yang blurry, terus video-video yang ada watermark dari aplikasi pihak ketiga. Kan kadang-kadang orang pakai aplikasi editing gitu ya. Terus nanti masih ada tulisannya kayak si aplikasi editingnya gitu. Itu kita nyebutnya watermark. Nah, yang ada watermark, yang blur, terus udah gitu videonya bukan vertikal, tapi horizontal, jadi atas sama bawahnya hitam, karena dia bentuknya horizontal, bukan vertikal. Nah, itu pasti penyebarannya nggak terlalu tinggi di Instagram. Jadi videonya sendiri juga harus diperhatikan. Pastiin supaya nggak blur gimana. Satu, pastiin lightingnya bagus. Lightingnya, apalagi kalau udah terkait video, pastiin lightingnya bagus. Cari area yang lightingnya bagus. Atau sekarang kalau memang udah serius mau bikin reels, mungkin udah bisa beli itu ya yang ring light
kecil itu yang pakai USB, jadi bisa dibawa kemana-mana gitu. Karena lighting itu mempengaruhi kualitas akhirnya video kita gitu. Terus hashtag juga masih sangat penting untuk dipakai. Hashtag itu kita lihatnya sebagai sinyal, hashtag itu dipakai sama Instagram itu sebagai sinyal untuk mendorong apakah konten ini itu dikirim ke explore atau tidak. Contohnya gini, kalau misalnya aku bikin konten masak gitu ya, misalnya aku bikin konten masak, karena aku suka bikin konten masak gitu. Aku kasih hashtag breakfast misalnya gitu, hashtag breakfast atau breakfast recipe gitu, resep sarapan gitu. Nah, Instagram akan mencari orang-orang yang memang suka ngeliatin konten-konten makanan breakfast gitu. Atau orang-orang yang suka masak juga gitu. Otomatis konten aku akan didorong ke orang tersebut. Kalau aku nggak pakai hashtag, Instagram nggak akan tahu kalau konten aku itu adalah breakfast. Hashtag itu ngebantu ngasih tahu Instagram, oh ini konten tentang makanan, ini konten resep, dan gue akan kasih ini ke orang yang juga menyukai konten masak. Karena kalau teman-teman perhatiin di Instagram, itu bedanya Instagram sama TikTok atau sama YouTube misalnya ya, bedanya adalah Instagram itu kontennya sangat-sangat terpersonalisasi, sesuai sama yang interest kita, gitu. Kita sukanya apa, itu yang Instagram akan dorong terus gitu, topiknya ke kita gitu. Jadi kalau aku, contohnya aku selalu nonton konten masak sama konten soal parenting, gitu ya, tips-tips untuk bayi karena anakku masih bayi. Jadi kontenku selalu itu. Nah, teman-teman mikirnya pakaiin hashtag, kalau misalnya bikin apapun konten, pakaiin hashtag supaya bisa didorong sama orang-orang yang mempunyai minat serupa. Gitu. Itu fungsinya hashtag. Pengen tahu hashtag apa sih sebenarnya, bagaimana cara memilih hashtag? Sebenarnya gampang, tinggal ketik aja di search-nya Instagram. Kalau misalnya kita search di kolom search-nya Instagram, misalnya kita hashtag resep gitu. Nanti Instagram akan langsung munculin tuh hashtag resep yang paling tinggi saat ini, yang lagi banyak diikutin orang, itu langsung keluar kan, resep sarapan, resep apa. Jadi Instagram udah kasih tahu sendiri gitu hashtagnya apa yang lagi happening gitu. Atau bisa juga ya, ini makanya orang-orang suka bikin konten terus pakai hashtag yang lagi populer padahal nggak ada hubungannya. Ya kan? Kadang-kadang orang suka gitu, misalnya hashtag yang lagi ngetren apa gitu, mereka bikin kontennya sebenarnya nggak ada hubungannya sama hashtag itu. Jadi itu istilahnya mereka numpang pengen populer gitu. Karena Instagram tahu hashtag ini lagi trending, jadi kontennya lagi didorong ke banyak orang, nah dia nebeng gitu. Bisa kayak gitu. Atau ini kenapa orang bisa taruh hashtag berbanyak-banyak, karena ya ini meningkatkan kans mereka untuk dilihat oleh lebih banyak orang. Tapi itu fungsinya dari hashtag. Terus ini bagian yang interaksi. Instagram tadi konten dan koneksi. Jadi kita selalu bilang sama teman-teman media, komen itu harus dijawabin. Interaksi itu harus ada. Mereka komenin berita, kita harus komen balik. Harus ada, atau mungkin jurnalisnya ikutan komen, atau ya jurnalisnya ikutan nambahin beritanya di kolom komen kayak gitu. Jadi harus ada keterlibatan. Jadi media itu harus bersikap layaknya individu. Udah bukan lagi perusahaan media gitu ya, udah harus individu. Karena ya kita bicara soal media sosial gitu, bukan media yang lain gitu ya. Ini media sosial, namanya media sosial ya berarti kitanya juga harus bersifat sosial gitu. Jadi komentar jangan di-ignore, tapi dibalas-balasin. Nah, potensi lain untuk distribusi konten, nah di sini masuklah Facebook. Sekarang Instagram Reels itu sudah bisa di-connect ke Facebook langsung. Jadi saat kita ngepost Instagram di Reels, itu secara otomatis akan juga tampil di
Reels Facebook kita. Ini caranya sebenarnya gampang, tinggal ke settings, Facebook, account center, terus langsung di-connect-in aja Instagram sama Facebooknya. Kenapa ini kita lakuin? Karena yang kita pelajarin, yang kita lihat adalah ini berimpact sangat besar terhadap distribusi, karena saat ini, kalau fun fact-nya buat teman-teman, jumlah pengguna Facebook itu masih lebih tinggi dari jumlah pengguna Instagram. Masih lebih tinggi, karena dia masih besar di kota-kota sekunder, kota-kota yang di luar Pulau Jawa ya, itu Facebook penyebarannya masih tinggi. Indonesia Timur itu masih sangat-sangat aktif. Jadi kalau kita mau bicara soal distribusi ke seluruh Nusantara, Facebook masih harus dimanfaatkan. Ini yang tadi aku bilang, kalau sudah di-connect akunnya, kontennya itu secara otomatis akan ter-share juga ke Facebook. Jadi nggak perlu repot posting 2 kali. Ini ada contoh ya dari kreator, itu begitu dia cross posting dari Instagram ke Facebook, dia nyalain cross postingnya, peningkatannya itu bisa sampai 30% jumlah play dari videonya gitu, di-share, begitu share di Facebook. Jadi ini yang menurut aku harus dilakukan. Halo Aku tahu Bunda-Bunda, kadang-kadang orang mungkin udah pada lupa akun Facebooknya, udah nggak aktif gitu ya. Jadi ini saatnya mengaktifkan kembali Facebook teman-teman gitu. Karena sampai 30% loh, jadi itu tinggi sekali gitu. Ada pertanyaan sejauh ini? Aku udah lupa tuh. Oke, ada nih Kak yang muncul di kolom chat. Ya, silakan. Aku Oke. sesi berikutnya soalnya cuma tentang kayak pengamanan akun kayak gitu-gitu sih, which is nanti bisa itu. Mungkin kalau ada pertanyaan soal kontennya, gimana pemakaiannya dulu, kita ngobrol itu aja dulu gitu. Oke, ini saya bacakan ya Kak pertanyaannya dari Ya. Kak Sulistia FJPI Lampung. Kebetulan Kak Sulis ini jurnalis Tribun Lampung. Ya. Halo. Halo Kak. Halo, Tribun kayaknya aktifnya YouTube deh kayaknya. Oh Facebook Kak, aku share. Sama Facebook. Ya, Tribun cocok banget sama Facebook sih ya, karena banyak seluruh Indonesia soalnya ya. Atau Mbak Sulis mau langsung menyampaikan pertanyaannya open mic? Silakan. Report sama bocah nih, jadi dibacain aja deh. Oke, pertanyaannya nih Kak, di media tempat saya bekerja sudah beberapa tahun belakangan kami live report di Facebook Tribun Lampung dan audiensnya memang sangat luar biasa, apalagi informasi yang diberikan unik dan menarik. Namun permasalahannya kalau balas komentar pakai akun pribadi masih ada kayak kekhawatiran karena tak jarang komentar itu juga nggak sedikit yang negatif terkait live report yang udah kita buat, seperti ketidaksukaan menyerang individu jurnalis. Ya. Oke. Nah itu harus gimana Kak, mungkin tanggapan Kak Putri? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah untuk centang biru itu harus punya jumlah followers tertentu sampai angka tertentu? Silakan Kak Putri. Ya. Untuk komentar Mbak, saran aku selalu bilang ini sama semua orang. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang di internet. Apalagi memang ada orang-orang usil. Layaknya di dunia nyata, ada orang-orang usil, ada orang-orang yang ini gitu ya. Jadi yang pertama aku bilang adalah jangan fokus pada komen yang negatif. Fokuslah pada komen yang positif. Ini kenapa kita kasih juga fitur pin komen. Kalau pernah lihat di Instagram, itu tujuannya adalah supaya kita bisa pin komen yang positif yang paling atas gitu. Nah, dari sistem Instagram atau Facebook sendiri sebetulnya sudah ada sistem yang memfilter kata-kata yang tidak pantas atau bersifat bullying atau bersifat hate speech kayak gitu-gitu, kita sudah ada filternya secara sendiri gitu pakai AI. Tapi namanya orang Indonesia pinter gitu, masih banyak kata-kata lain yang dia buat-buat sendiri gitu, yang ada kata-kata baru yang dia bikin gitu yang tidak tertangkap AI. Nah, ini kita punya filter yang kita sebut dengan filter komentar. Filter komentar namanya. Ada di setting, safety, comment filter. Ini kita bisa masukin sendiri. Kita bisa ngetik
kata-kata apa yang tidak mau kita lihat di komentar. Jadi misalnya, saya nggak mau ada kata gendut misalnya di komentar Instagram saya. Ya udah, saya akan saya masukin kata gendut di filter komentar. Nanti nggak akan ada lagi orang yang bilang kata gendut di komentar saya. Akan secara otomatis hilang dari Instagram gitu. Bagusnya adalah orang yang ninggalin komen tetap melihat komen itu. Jadi dia tetap mendapat kepuasan dari menyerang saya. Tapi sebetulnya saya dan follower saya yang lain tidak melihat komen itu. Gitu. Jadi tinggal ke safety, terus comment filter. Atau bisa Google aja langsung comment filter Instagram, Facebook, nanti bisa lihat step by step-nya. Yang kedua, akun centang biru itu tidak ada hubungannya sama follower. Centang biru itu kuncinya cuma satu, notabilitas. Memang dia figur publik, dan dia memang instansi publik. Itu kita kasih centang biru untuk ngasih tahu kalau ini memang orang yang realnya, memang ini orang yang benernya gitu. Karena figur publik atau instansi publik kan suka dibuat suka ada akun-akun yang ngikut-ngikutin gitu ya, kayak misalnya kayak Mbak Uni Lubis gitu, mungkin nanti ada Uni Lubis 2, Uni Lubis 3 gitu, Uni Lubis 4. Nah, untuk orang tahu mana sih yang Mbak Uni Lubis Pemret IDN, itu kita kasih centang biru gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama follower. Gitu. Pertanyaannya ada 3, Devin. Yang paling atas belum dibaca. Oh iya, sebentar. Oke, ini satu pertanyaan lagi belum terbaca tadi, Kak. Bagaimana kita bisa menemukan sesuatu yang tepat untuk kita bisa publish di Reels dan turut berdampak pada optimalisasi Instagram pribadi jurnalis, supaya bisa mendongkrak followers juga. Oke, Kak Putri, silakan. Sorry, aku tadi apa namanya? Maaf Mbak, boleh yang mana tadi? Maaf. Yang paling atas tuh, Kak. Bagaimana kita bisa menemukan sesuatu yang tepat untuk kita bisa publish, mungkin isunya nih apa nih gitu kan. Oh, ya. Amin, karena aku bicara sama orang Tribun ya. Udah pasti apa yang lagi hot lah kalau sama Tribun. Cuma memang beda sih ya Mbak. Gini, pada akhirnya apa yang lagi hot itu sudah pasti itu yang lagi banyak dilihat orang gitu. Jadi misalnya sekarang misalnya Mario Dandi gitu ya, orang lagi kejar-kejar banget gitu kontennya Mario Dandi gitu. Tapi kan konten Mario Dandi ini ada banyak saat ini. Semua orang bikin konten tentang Mario Dandi gitu. Nah, apa keunikan dari Tribun? Apa yang bisa ditawarkan sama Tribun soal Mario Dandi yang tidak ada di akun lainnya gitu. Jadi ya sebenarnya kayak gitu sih, sesimpel itu aja gitu. Satu, kontennya seperti apa, ya yang lagi tren, yang lagi relevan, tapi harus tetap ada keunikannya itu sendiri gitu. Baik itu keunikan dari sisi informasinya atau keunikan dari cara memberikan informasinya. Ada dua hal juga gitu yang bisa bikin sebuah media itu unik gitu ya, sebuah akun itu unik. Informasinya bisa sama, tapi kalau cara memberikan informasinya beda, mungkin orang lebih suka gitu. Aku lihat kan soalnya Tribun ini juga kan udah mulai pakai kayak semacam individu ya, kayaknya kan aku lihat juga udah ada kayak reporternya gitu, ngomong gitu kan di Facebook sama di YouTube gitu. Aku suka lihat. Ya mungkin ini saatnya, cuma saat ini kayaknya aku lihat formatnya itu masih sangat formal gitu kan, kayaknya reporternya berdiri di samping layar TV kan kalau nggak salah gitu. Nah nanti mungkin kalau kayak gitu kayaknya nanti kalau di Instagram susah. Kalau di Instagram benar-benar harus begini nih, kayak video call gini, kayak gitu. Udah nggak perlu pakai TV-nya lagi atau gimana, atau pakai yang tadi depan belakang itu gitu, kayak gitu sih. Oke, siap. Cukup Pak Putri, makasih banyak. Terima kasih Mbak. Saya boleh nanya ya? Oke, silakan Kak Uni.
Oke, Putri, thank you. Sangat bermanfaat banget ya. Banyak yang an eye opener buat aku juga. Aku mau tanya ya, dari insight-nya Instagram, terutama untuk Gen Z, itu apakah misalnya yang tadi kamu maksud dengan melibatkan individu ya, reporter, jurnalis, atau siapapun, termasuk pemretnya, untuk sharing, apakah informasi yang berkaitan dengan behind the scene, fact checking, artinya karena aku baca risetnya bahwa Gen Z itu suka sama fact checking ya, artinya sesuatu yang yang membuat mereka oh ternyata ini yang benar gitu ya. Kemudian behind the scene, explainer, itu memang appeal ya, memang laku suko dengan algoritmanya Instagram ya, termasuk untuk konten video reels-nya. Itu satu. Yang kedua, karena ini lagi rame juga soal Perpres, draft Perpres lah. Tapi aku fokusnya adalah gimana sih selama ini Instagram itu debunking konten dan Meta Instagram dan Facebook, karena penggunanya juga masih paling gede Facebook, mencoba untuk mencegah penyebaran informasi hoax dan misinformasi di platformnya. Dua pertanyaan itu. Thank you. Oke. Yang pertama itu iya sih Mbak. Sebenarnya bukan karena algoritma sih, ya, karena perubahan konsumennya juga gitu yang tadi aku bilang. Anak-anak muda itu sekarang lebih prefer individu memang Mbak, berinteraksi dengan orang gitu. Ini kenapa yang kalau kita lihat yang misalnya di US gitu ya, atau di negara-negara yang sudah lebih teknologinya udah lebih duluan dari kita, si perubahan transformasi ini, kayak sekarang CNN itu misalnya dia udah munculin si Anderson Cooper-nya gitu kan, untuk kemudian memberikan opini, untuk ngasih tahu pemikirannya dia terhadap sebuah topik kayak gitu. Karena dia itu mendengar langsung dari orang, mereka lebih suka gitu. Mereka lebih suka mendengar langsung berinteraksi langsung dengan individual, dengan personality gitu. Mereka tuh suka banget personality, Mbak. Kenapa mereka mungkin kelihatannya kayaknya sekarang sukanya fact checking kayak gitu-gitu. Tapi sebetulnya yang mereka lihat itu, yang mereka sukain, kenapa mereka itu personality-nya Mbak Uni gitu. Karena itu yang membedakan akunnya IDN. Misalnya kalau misalnya di IDN, Pemretnya mulai muncul di IDN, personality-nya Mbak Uni yang akan membedakan IDN dengan yang lain-lain gitu. Karena di media lain tidak ada Mbak Uni. Gitu. Karena informasi kan semua akan sama terus kan, sama semua gitu, semua akan memberitakan hal yang sama gitu. Tapi perspektif mungkin bisa yang muncul dari individu ya, yang membedakan ya. Perspektifnya, cara ngomongnya gitu kan, itu orangnya beda-beda gitu, kayak gitu sih. Jadi di luar, balik lagi, satu, informasinya bisa sama, tapi apa keunikan dari masing-masing medianya. Dan yang kedua adalah ya tetap, si perubahan tren itu sendiri dari anak-anak muda itu lebih pengen berinteraksi dengan orang dan bukan dengan perusahaan. Oke. Gitu. Itu yang pertama. Kedua, kalau misinfo, itu sebetulnya kita tuh bekerja sama dengan beberapa instansi. Jadi ada APJI, ada Liputan 6, itu mereka kita sebut dengan third party fact checker. Jadi pengecek fakta pihak ketiga. Jadi itu kita sama Mavindo gitu. Ada 7 instansi yang kita kerjasama untuk mereka membantu kita menandai kalau informasi ini hoax atau tidak gitu. Jadi kadang-kadang pernah lihat mungkin ada satu, terutama pas COVID ya, kayaknya itu sering banget muncul. Kadang-kadang kalau lihat konten terus di bawahnya
bilang our third party fact checker belum menandakan ini sebagai informasi akurat gitu. Untuk informasi yang akurat silakan pergi ke website Depkes gitu atau Menkes gitu. Nah, itu tandanya sama third party fact checker kita itu belum di-sign sebagai dia informasi akurat atau tidak, masih dikaji gitu. Jadi kita ada kerjasama sama pihak ketiga itu. Di luar kita juga ada sistem AI, sistem artificial intelligence itu sendiri gitu, yang sebenarnya menggunakan informasi yang dikasih sama third party fact checker. Jadi misalnya ada satu video hoax, ada satu video yang dibuat sama seseorang tujuannya untuk jadi hoax gitu kan. Nah, video ini ditandai sama third party fact checker sebagai hoax. Nah, video ini akan dimasukin ke sistem AI kita. Supaya kalau ada video-video ini yang di-upload lagi sama orang atau muncul lagi dalam bentuk lain, langsung terdeteksi dan langsung diturunin saat itu juga. Jadi ada dua kerjasama. Sebenarnya udah berlangsung berarti ya pencegahan konten hoax. Kalau yang udah pernah konten pertama diupload kemudian diidentifikasi sebagai hoax atau meragukan, algoritmanya Meta udah langsung mencegah konten yang sama kalau ada orang lain yang mengupload gitu ya? Langsung secara otomatis gitu. Dan di atas itu juga ya, platform seperti Facebook atau apalagi Instagram, itu tuh dia bukan platform yang bisa membuat hoax itu berputar terlalu luas, karena kita tuh kan algoritmanya itu sesuai preferensi. Kita kan sebenarnya bukan platform yang kayak berita kronologis gitu, kayak Twitter gitu kan. Dan orang nggak bisa retweet cepat gitu. Jadi sebenarnya penyebaran hoax juga di kita nggak terlalu rampan juga, karena memang platformnya bukan seperti itu gitu. Kayak gitu. Thank you. Ada banyak pertanyaan. Iya nih Kak. Udah banyak Silakan. pertanyaan nih. Pertanyaan dari Kak Sekarsari FJPI Lampung juga nih kebetulan. Yang pertama, apakah ada batasan topik yang termasuk dalam isu sensitif di Instagram? Kak Sekar ngasih studi kasus nih dari pengalaman dia, pernah mengelola akun Instagram kantor saat mengunggah news flash tentang unjuk rasa menolak RUU Cipta Kerja. Konten itu justru masuk ke dalam topik yang sensitif, sedangkan di akun media sosial lain tidak masuk ke dalam konten sensitif. Nah, itu gimana, Kak? Ya, bentar aku lihat. Ini emang satu hal yang aku sering banget di kontak sama teman-teman. Sebenarnya itu bukan topiknya, Mbak, jawaban singkat itu sebenarnya bukan topiknya, tapi jawaban singkatnya itu adalah gambarnya. Jadi gambarnya yang harus diperhatikan gitu kadang-kadang. Jadi ini adalah peraturan panduan komunitas yang dipunyai Instagram sama Facebook. Jadi ini hal-hal yang kita anggap sebagai hal-hal tidak diizinkan di konten kita sama sekali, atau kita akan kasih filter yang untuk mengingatkan orang kalau ini konten sensitif gitu. Jadi misalnya kekerasan, terus konten-konten yang berkaitan dengan seksualitas gitu ya, eksploitasi seksualitas. Jadi itu masuk ke topik yang memang kita akan either kita tidak izinkan atau kita kasih mark sensitif, karena kita bagaimanapun juga kita banyak pengguna muda, jadi kita lebih baik over hati-hati dibanding kita kelewatan gitu. Nah, ini contohnya, misalnya ada berita yang ini dari misalnya dari berita tentang kemarin aku pakai contohnya dari Korea karena ini yang paling baru. Pas kemarin di kejadian Halloween di Korea itu gitu ya, contohnya itu yang orang dempet-dempetan banyak yang meninggal itu. Nah itu pemberitaannya itu banyak nunjukin video di mana orang tuh lagi berserakan di jalan, terus lagi di CPR itu, ditekan-tekan dadanya itu buat CPR itu gitu. Nah itu kemudian nama Instagram di take down karena
banyak orang nge-report ke Instagram kalau ini membuat mereka resah. Kontennya tuh bikin mereka resah. Gitu. Nah, jadi si Kominfo-nya Korea itu bilang sama kita, ini kontennya bikin resah, tolong di-blur. Bukan di take down, tapi ya udah di-blur. Ya udah, akhirnya konten-konten itu kita kasih mark sensitif. Meskipun itu berita, tapi itu kita kasih mark sensitif. Terus kita juga banyak juga yang kena, contohnya kita tuh sebenarnya nggak ngebolehin kan nudity anak-anak, saya anak-anak, cuma kan jadi kadang-kadang ada orang nge-post video terus ada bayi atau anak nggak pakai baju gitu, misalnya dia pakai popok terus dia nggak pakai baju gitu. Nah itu si AI kita ngelihatnya sebagai nudity anak-anak, terus akhirnya kena take down gitu. Cuma jadi ini kita bisa, tapi kalau misalnya emang kita melakukan kesalahan, misalnya AI kita melakukan kesalahan, bisa uji banding. Jadi nih di sini ada, kita bisa banding, request review. Jadi ya kadang-kadang namanya mesin ya, namanya AI bisa salah. Jadi kalau AI-nya salah, kita bisa request review gitu. Tapi jawaban aku buat pertanyaan itu sebetulnya kemungkinan besar itu bukan topiknya, tapi gambarnya yang kita anggap sensitif gitu, Mbak. Oke Kak, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi nih. Sebaiknya dalam sehari unggah berapa konten kalau mau followersnya cepat naik, dan apakah durasi konten itu berpengaruh ya Kak? Jadi tidak ada, kalau untuk urusan berapa jumlah konten, berapa panjang konten, kapan harus ngepost konten gitu ya, itu sebenarnya nggak ada jawaban yang sama untuk semua akun. Karena setiap akun mempunyai profile audience yang berbeda-beda gitu. Yang aku sarankan adalah saat membuat strategi konten, buat konten sebanyak mungkin. Coba posting konten setiap hari, coba posting konten di setiap jam, lakukan selama 3 bulan misalnya, atau 2 bulan atau 3 bulan, kemudian lihat insight-nya. Kan Instagram kasih insight kan, ya kan? By the way, teman-teman semua harus pakai akun kreator ya. Jangan pakai akun bisnis, jangan pakai akun personal, tapi pakai akun kreator. Pindah ke akun kreator. Karena akun kreator itu memberikan insight yang jauh lebih dalam lagi gitu. Soal bagaimana konten kita soal performa konten kita di Instagram. Nah, jadi setelah 3 bulan lakuin, lihat insight-nya. Instagram kasih tahu, oh saat nge-post hari Selasa jam 6 sore, viewernya lebih tinggi. Nah, berarti ya itulah jam dan hari terbaik untuk ngepost gitu. Yang di akun lain beda, akun lain mungkin beda jam terbaiknya gitu. Jadi ada fungsinya untuk melakukan sebanyak mungkin untuk kemudian menjadi data kita gitu untuk jam dan hari terbaik. Gitu. Oke Kak, ini ada pertanyaan menarik nih selanjutnya dari Kak Andini Nurbahri ya. Kak Putri mungkin boleh di-share apakah Instagram juga pernah nih Kak mendapat tekanan dari pemerintah atau untuk tidak blow up isu-isu atau kebijakan pemerintah yang tidak populer misalnya. Silakan Kak Putri. Enggak sih, karena enggak sih, kayak Indonesia bukan negara seperti itu ya. Aku kayak mungkin kalau di negara lain mungkin ada kali ya, kalau di negara kita sih enggak sih gitu. Kita bekerja sangat dekat dengan Kominfo terkait moderasi konten. Dan biasanya kalau ada yang konten-konten bersifat meresahkan atau melanggar peraturan itu Kominfo akan hubungin kita gitu. Ini bukan aku sih, ada tim sendiri gitu yang urusan sama Menkominfo. Ini kontennya meresahkan begini, coba tolong dilihat gitu-gitu. Pun kalau misalnya konten-konten terkait, biasanya kita tuh membutuhkan surat dari pengadilan juga gitu. Misalnya ada konten-konten yang diminta karena berkaitan dengan kejahatan atau apa, itu biasanya Meta juga bilang, oke, surat pengadilannya mana, surat polisinya mana. Jadi ada sistemnya sendiri. Tapi kalau terkait peraturan itu kami serahkan kepada netizen. Kalau netizen ngomongin ya dia naik, kalau enggak turun gitu.
Oke, siap. Selanjutnya ya Kak, ini ada beberapa pertanyaan nih terkait akun pemberitaan Kak. Bagaimana pegiat akun publik bisa terlindungi dari delik UU ITE? Pertanyaan dari Kak Fahrul Razi. Maksudnya gimana ya? Terkait delik UU ITE. Oh, yang asumsi aku ini yang UU ITE yang soal pencemaran nama baik ya. Iya, betul. Gitu ya. Saya kita ngepost kemudian kita bisa dilaporkan atas post kita itu gitu Kak. Iya, ya kita harus mengikuti UU ITE. Aku maksudnya gini, kalau misalnya gini, kalau Instagram itu punya peraturannya sendiri. Yang jelas yang tadi aku kasih lihat itu konten-konten yang tidak kita izinkan di Instagram. Ya, jadi yang bersifat apa ujaran kebencian yang kayak gitu-gitu ya, bullying, perundungan, eksploitasi seks gitu ya, human trafficking yang kayak gitu-gitu. Itu kita punya aturannya. Konten-konten bersifat seperti itu nggak boleh. Di bawah itu ya, kalau itu kita bolehin, kita nggak apa-apa gitu, karena kebebasan berekspresi dan lain-lain gitu ya, kebebasan berekspresi. Tapi kan kemudian masuklah peraturan dari negara di mana kita beroperasi, negara itu sendiri gitu kan. Nah, peraturan berekspresi di Indonesia dan di Korea misalnya itu kan beda, masing-masing beda gitu. Jadi aku tidak bisa berkomentar banyak sih kalau terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan peraturan di khusus Indonesia ya. Tapi kalau untuk Instagram itu sendiri sih kita ya sangat mendukung kebebasan berekspresi gitu. Asal masih sesuai dengan pedoman komunitas yang tadi aku bagikan itu. Gitu. Oke, artinya kita juga harus berhati-hati ya secara pribadi ya untuk melihat sendiri kembali postingan kita itu akan berdampak nggak nih ke pelaporan UU ITE. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan nih Kak dari Kak Dona. Media kami gagal berkali-kali verifikasi centang biru di IG. Itu apakah ada tempat atau ruang untuk konsultasi gitu Pak Kak dengan pihak Instagram? Jadi sistem centang biru itu sebenarnya sekarang udah dibuat lebih spesifik. Jadi kalau misalnya sekarang mengajukan lewat, jadi sekarang kan verifikasi itu diajukan langsung dari aplikasi ya, request for verification gitu kan. Itu sekarang udah diminta masukin kayak udah diminta langsung upload surat izin usahanya gitu kan, SIUP-nya udah diminta, terus udah gitu masukin link-linknya gitu. Gitu ditanya ini apa sih, ini apakah figur publik atau ini instansi publik atau ini apa. Kalau masih di reject juga, tandanya memang pasti ada masalah dari form masuknya itu gitu. Jadi mungkin bisa dilihat lebih baik ya, atau mungkin dicoba lagi deh gitu. Tapi pastiin, kadang-kadang masalahnya adalah masukin ke Instagram, misalnya namanya Tribun Lampung gitu. Tapi surat usaha bisnisnya itu tulisannya bukan Tribun Lampung misalnya. Jadi tim verifikasi kita sangat mau mencocokkan, nah ini nggak cocok, berarti ini bukan orang yang benar, ini bukan orang aslinya karena suratnya sama namanya beda gitu. Yang kayak gitu-gitu sih. Jadi pastiin namanya kita mau mengajukan verifikasi, kalau ini orang dan instansi yang betul, berarti harus ada surat yang menyatakan emang ini orang yang instansi yang betul. Itu sih Mbak. Dirimu masih mute kayaknya. Oh ya, sorry. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Ranggini, Rumah Literasi. Supaya bisa melihat insight-nya bagaimana mengalihkan akun pribadi biasa menjadi akun kreator. Ini agak teknis ya. Setting langsung Mbak, setting, terus ntar aku buka Instagram biar lebih detail. Di Instagram itu, jadi kan kita ke settings, terus account, iya benar, account, terus di bawah switch account type atau ganti tipe akun kali ya kalau bahasa Indonesia ya. Jadi settings, account, terus switch account type, terus pilih akun kreator. Oke, itu ya tadi Kak jawabannya. Ini ada beberapa pertanyaan yang kelewat nih tadi.
Dari Kak Dona lagi nih, ketika kita mempost itu sebaiknya kita post feed dulu atau reels atau story ya Kak? Ada nggak mungkin tips-tipsnya dari Kak Putri? Post barengan aja semua di post. sekalian gitu. Kan orang sekarang kan kalau ngepost reels anyway dia langsung ke feed, jadi udah nggak perlu kerja 2 kali kan gitu, dia langsung ke feed, abis itu pas dia udah di feed repost tinggal taruh di story, share di story, jadi saat orang-orang yang ngelihatnya lewat story dia bisa klik terus dia langsung ke reelsnya gitu. Jadi perjalanannya udah dibuat lebih mulus lah dalam berbagi multi platformnya gitu. Oke, ini selanjutnya dari Kak Sunariah. Mau tanya Mbak Putri, kalau kita ngepost stok video-video lama gimana? Apakah harus selalu video baru yang diposting? Nggak ada hubungannya Mbak, bisa ngepost video dari mana-mana, bisa ngepost video dari kapanpun gitu, pakai hashtag throwback. Oke, itu tadi kayaknya udah nih. Mbak Putri ada paparan yang lebih lanjut tadi? Masih ada yang akan dipaparkan? Iya, itu ini sebenarnya mungkin ini yang paling penting kali ya, soalnya nanti takutnya ini teman-teman media suka banyak yang kena. Ini terkait keamanan akun. Sebentar ya, aku pindahin ke sini. Ini terkait dengan keamanan akun. Jadi terutama akun-akun media dan figur publik ini pastiin udah menyalakan yang namanya two-factor authentication. Ini ada di setting security. Ini two-factor authentication teman-teman udah tahu lah ya. Jadi kalau nanti ada orang, jadi dihubungkan ke nomor handphone. Jadi kalau misalnya ada hacker yang mau masuk, dia nggak bisa langsung masuk. Instagram akan ngirimin PIN dulu ke nomor handphone kita. Yang itu kan nomor handphone kita cuma kita yang punya. Jadi setidaknya two-factor authentication ini kita lihatnya sebagai 2 pagar. Jadi kalau ada hacker yang mencoba masuk, dia ada pagar kedua yang menghalangi dia. Gitu. Apalagi ada sekarang kan hacking lumayan tinggi kasusnya gitu di Indonesia. Nah, kenapa hacking itu lumayan tinggi kasusnya? Bisa jadi karena passwordnya itu kurang kuat. Ini contoh teman-teman lihat password yang paling banyak digunakan orang Indonesia di tahun 2022. Ini kan passwordnya gampang banget ya dihack sama orang kan, 123456, ganteng password gitu kan. Ini gampang banget gitu. Jadi dan ini kita lihat ini cuma membutuhkan kurang dari 1 detik untuk hacker itu masuk ke akun kita kalau password kita seperti ini gitu. Pun kalau misalnya kita udah coba 1, 2, 3, 4, 5 itu hacker cuma perlu 18 detik untuk masuk gitu. Ini kenapa password itu harus rumit, walaupun aku tahu susah sih ya, karena kan males yang nginget password yang susah-susah gitu. Tapi ya itu makanya pentingnya juga punya two-factor authentication. Jadi kalau saya mau pengen passwordnya pun nggak terlalu rumit, tapi setidaknya dimasukin two-factor authentication supaya kalau hacker itu masuk bisa ada yang keduanya gitu. Nah, password yang kuat itu udah pasti harus lebih dari 6 karakter, terus udah gitu jangan include email, nomor telepon, tanggal lahir gitu. Ya ini pokoknya penting lah, kekuatan password itu penting karena untuk melindungi kita dari hacker. Dan ini yang two-factor authentication itu tadi aku bilang. Jadi nomor telepon itu bisa kalau ada orang yang pengen masuk, dia akan menghubungi kita dulu bisa lewat text message, bisa SMS atau lewat WhatsApp. Gitu. Dan kita akan dikirimin code untuk masuk. Terkait bullying sama harassment, kita juga Instagram sama Facebook itu bisa langsung report ya orang-orang yang melakukan perundungan, akun-akun. Dan sekarang Instagram sama Facebook itu karena pakai kalau misalnya ada akun
yang misalnya ngebully kita gitu ya, ngebully kita, terus kita report akun ini untuk karena bully, Instagram juga akan langsung blok akun-akun akun-akun lain yang akan dibuat sama orang ini ke depannya. Karena kan ada IP kan, ada IP. Jadi kita kan dengarnya kalau misalnya dulu itu kita dengar feedback dari pengguna adalah kalau misalnya orang bully itu kita di-blok, dia akan bikin akun-akun baru, akun-akun lain gitu. Nah, sekarang Instagram teknologinya udah bisa ngeblok akun-akun yang akan dibuat orang ini ke depannya juga gitu. Jadi secara otomatis keblok gitu. Itu aja sih sebetulnya untuk ininya, untuk kontennya terkait keamanan gitu. Barang gini ada pertanyaan? Ya, izin sedikit, ini ada masalah saya dengan akun Facebook sebenarnya. Saya tadinya mau koneksikan dari akun Rumah Literasi Ranggi ke Facebook pribadi saya. Tapi nggak tahu saya kotak-katiknya di mana salahnya, tahu-tahu Facebook saya berganti nama serupa dengan nama akun Rumah Literasi Ranggi. Sampai sekarang saya nggak bisa mengembalikan itu ke nama pribadi saya lagi, Facebooknya. Kalau saya coba mau ini katanya tunggu 60 hari lagi. Setelah lewat 60 hari saya coba gitu lagi jawabannya. Nah, saya di mana ini, mungkin setelannya di akun Instagramnya sendiri atau gimana ini ya, Mbak Putri? Untuk nama ya, nama akun Facebook saya jadi sama dengan nama Instagram saya yang Rumah Literasi Ranggi. Padahal tadinya itu namanya nama saya gitu. Oke. Kirim aja ke saya deh Mbak, nanti di tim saya. Oke. Tim saya. Boleh jalur pribadi aja Soalnya nanti kalau ya, Mbak. Perlu penanganan khusus ya. Nah, soalnya kalau Baik. ngejelasin step by step-nya juga kayaknya Iya. Saya minta juga nomor lupa. WA-nya lah ya, kalau gitu ya, untuk dibantu nantinya. Ya nanti DM aja saya Mbak. Oh, DM ya. Nanti Baik. DM Iya. saya. DM di Instagram aja, langsung Siap. dijawab. Ya, siap Mbak Uni. Terima kasih. Akun Instagramnya namanya Putri Story. Iya. Oke, sekarang dicari langsung follow. Tadi saya telat soalnya pulang undangan, masuknya udah 2:30. Oke, Kak. Ini karena waktu terbatas ya, saya bacakan 2 pertanyaan terakhir nih. Yang pertama nih Kak, apakah ada rencana Instagram untuk kedepannya menerapkan monetisasi sebagai bisnis model juga untuk media? Silakan Kak Putri. Sebenarnya tuh kalau ini pertanyaan yang bagus sih. Saat ini emang Instagram itu monetisasinya itu hanya antara pemilik akun dengan brand ya. Jadi brand partnership gitu kan. Jadi misalnya kayak ya misalnya Tribun punya deal sama brand A gitu. Nah, terus nanti ini taruh di Instagram gitu. Dan itu Instagram kan nggak dapat apa-apa sama sekali dari perjanjian itu gitu. Jadi itu satu. Itu udah menjadi sumber monetisasi yang sangat besar buat baik media atau kreator gitu. Berikutnya sebetulnya itu kenapa mulai pakai Facebook, karena kalau misalnya mau monetisasi dari video, saat ini baru tersedia di Facebook, Mbak. Gitu. Di Facebook ada sistem monetisasi video yang kayak di YouTube gitu lah ya, istilahnya profit sharing-nya gitu kan. Itu pakai video di Facebook. Jadi mulailah memanfaatkan Facebook karena itu bisa dijadiin uang video views-nya gitu. Tapi kalau di Instagram saat ini kita belum ada yang seperti itu. Masih brand partnership di mana Instagram nggak dapat revenue, nggak dapat keuntungan sama sekali dari situ. Jadi itu lepas gitu. Oke, selanjutnya mungkin saya boleh bertanya juga nih ya Kak. Ini kan sekarang ini berkembang ya Kak jurnalisme data. Nah sebenarnya ada nggak sih Kak fitur-fitur di Instagram yang bisa dimanfaatkan oleh media itu untuk melakukan riset kecil-kecilan sebelum nantinya melakukan reportase atau liputan gitu Kak?
Kalau di Instagram itu karena sangat-sangat seperti itu ya paling kita ada fitur polling sih yang bisa dimanfaatkan ya. Ada fitur polling di story itu bisa dipakai untuk survei. Tapi kalau mau ngomongin survei besar-besaran gitu sih kayaknya yang khusus survei besar-besaran itu sih nggak ada sih. Kita hanya ada sih fitur polling. Tapi emang itu banyak juga sih dipakai sama sebenarnya aku banyak dipakai sama teman-teman juga sih untuk polling kayak minggu depan pengen kita ngebahas topik apa atau C atau ini atau B gitu. Orang-orang voting gitu. Terus kayak ya udah nanti ngomongin topik itu gitu. Itu bisa juga. Tapi mungkin lebih ke survei kecil-kecilan ya, bukan yang besar. Gitu. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Leli juga ini agak teknis nih. Saya lupa dengan password IG tapi dikirim kode dari IG untuk keamanan. Nah, itu gimana Kak kasusnya? Oh, kalau misalnya untuk reset password itu emang harus dilakukan lewat akun IG karena password adalah hal yang sangat sensitif. Mbak boleh Google aja langsung ya nge-reset password gitu. Kalau misalnya emang lupa passwordnya apa atau username-nya apa, itu semua ada step by step-nya di situ Mbak dijelasin. Ada di Instagram Help Center gitu. Oke, waktu kita masih ada 10 menit nih, mungkin masih ada teman-teman yang mau bertanya langsung ke Kak Putri. Atau sudah cukup diskusi kita sampai di sini? Kak Udi mungkin? Enggak sih, kalau nggak ada, kita wrap up aja mungkin. Saya sih mungkin sekaligus pertama terima kasih ya Putri. Saya rasa semua insight-nya itu sangat bermanfaat. Tadi saya juga tanya, kita punya grup WhatsApp juga ya. Dan sangat ini praktikal ya, tapi seperti yang tadi dibilang itu diawali dengan insight tentang data dan memang semuanya kita ini semuanya corporate, media, semuanya itu berperang untuk tap in Gen Z ya. Gen Z ini ada 70 juta kalau di Indonesia menurut survei Bappenas dan ini ada kelompok demografi terbesar. Nomor 2 adalah millennials, jadi sekitar 60 jutaan. Bahkan di tahun pemilu ini media juga berupaya, tidak hanya partai politik ya, tapi media juga berupaya untuk bagaimana meng-create konten yang appeal to Gen Z, terutama kan Gen Z ini kan first voters ya. Jadi baik sebagai media, kelompok maupun individu-individu jurnalis, insight dari Instagram yang disampaikan oleh Putri hari ini menurut saya sangat bermanfaat untuk menjadi panduan kita ya dalam membuat konten, apakah itu untuk media maupun untuk kita sendiri, karena tadi Putri mengatakan bahwa Gen Z itu lebih suka yang individual, personal, mungkin karena dianggap lebih apa adanya, tidak jaim, tidak resmi ya. Kayaknya itu sebetulnya rumus yang harusnya kita terapkan untuk semua presence kita di media sosial yang fake, yang terlalu banyak filter, apa segala macam itu pasti less interesting lah ya. Itu dan ini bisa menjadi panduan buat teman-teman. Yang kedua, terima kasih teman-teman semua FJPI maupun yang bukan FJPI karena banyak sekali forum-forum FJPI ini yang kita memang buka tidak hanya untuk anggota dan tidak hanya untuk perempuan, tapi untuk all gender, karena sifatnya yuk kita belajar bersama ya. Belajar bersama, isu-isu yang berkaitan dengan perempuan dan anak itu tidak hanya harus dipahami oleh perempuan, oleh jurnalis perempuan, tapi oleh semua jurnalis gender ya. Jadi kita kan senang sekarang makin banyak jurnalis laki-laki juga yang peduli ya terhadap isu-isu gender equality. Itu bagus dan itu tujuan kami karena isu ini harus didorong oleh semua jurnalis. Yang ketiga tadi saya lupa ini mungkin kenapa kok jam 1 hari Sabtu Putri, karena ada anggota dan cabang kami di Papua. Jadi kan beda 2 jam ya. Kalau misalnya kita mulainya jam 4 sore,
itu pasti di sana tuh udah jam 6 gitu ya. Jadi makanya selalu kegiatannya kegiatan virtualnya FJP selalu hari Sabtu dan selalu dimulai jam 1, 99%. Karena Sabtu juga rata-rata teman-teman relatifly mungkin libur, tidak ada penugasan karena teman-teman ini kan masih punya atasannya yang merintah untuk bertugas di hari kerja. Jadi itu juga keunikan dari kegiatan-kegiatan FJPI. Sekali lagi, atas nama teman-teman FJPI, terima kasih kepada Putri, kepada Instagram Indonesia yang sudah sharing menyediakan waktunya hampir 2 jam untuk acara ini. Itu mungkin dari saya, teman-teman, dan terima kasih kepada semua teman-teman FJPI dan yang partisipan. Oke Kak, terima kasih untuk closing statement-nya. Terima kasih juga untuk Kak Putri dan teman-teman semua. Tadi kita udah mendapat banyak insight ya tentang gimana pentingnya Instagram untuk personal branding kita sebagai jurnalis. Karena ternyata itu juga menarik audiens ya ternyata. Ditunggu teman-teman untuk karya-karya video reels-nya setelah ini. Nanti bisa tag. Jangan lupa di-follow akun Putri Ya. Putri Story. Udah. Jadi bisa tanya DM ya. Tapi jangan tanyanya minta dicentrang biru, nanti algoritma Instagram akan melihat, oh ternyata ini jurnalis beneran, media beneran, konten beneran, nanti nggak perlu diminta juga dikasih. Yalah, pastilah, tenang aja. Oke teman-teman, mungkin sekian ya diskusi kita siang hari ini. Happy International Women's Day untuk semuanya. Saya sebagai host sekaligus moderator, mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu ya di webinar selanjutnya. Bye. Terima kasih. Thank you. Sampai ketemu. Terima kasih. Thank you.